Jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Allah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu. Pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang diinginkanmu. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Imam Ibnu Athaillah. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Allah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu. Pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Kutipan nasihat Imam Ibnu Athaillah tersebut memiliki makna yang dalam dan mengajarkan kita tentang kesabaran dan kepercayaan dalam doa. Kita seringkali berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu yang kita inginkan atau butuhkan. Kadang kita mungkin merasa bahwa doa-doa kita tidak segera terjawab, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa Allah mendengar setiap doa dan Allah memiliki rencananya sendiri untuk kita. Ketika doa kita tampaknya tidak dijawab, kita tidak boleh kehilangan harapan atau putus asa. Sebaliknya, kita harus memahami bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah memberikan karunia-Nya sesuai dengan waktu dan caranya sendiri, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan jawaban atas doa kita pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Ini mungkin berarti bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta, atau kita mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Atau kita mungkin belajar sesuatu yang penting dari pengalaman menunggu itu. Baiklah, yuk kita telusuri lebih dalam lagi tentang makna dari kutipan tersebut agar kita mendapat pemahaman yang lebih optimal. Kutipan ini mengajarkan kita tentang hubungan antara manusia, doa, dan kehendak Allah. Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita sangat menginginkan sesuatu dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk hal itu. Namun, terkadang hasil yang kita harapkan tidak kunjung tiba, dan ini bisa membuat kita merasa kecewa atau bahkan putus asa. Namun, kutipan ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukan berarti Allah tidak mendengar atau mengabaikan doa kita, tetapi Allah memiliki waktu dan cara yang berbeda untuk mengabulkan doa kita. Pengabulan doa sesuai pilihannya menunjukkan bahwa Allah melihat gambaran yang lebih luas dari kehidupan kita dan tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk kita. Kadang apa yang kita anggap sebagai kebaikan bisa jadi bukan yang terbaik menurut pandangan Allah. Oleh karena itu,
Allah mungkin memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita minta. Pada waktu yang diinginkannya, menekankan bahwa segala sesuatu terjadi dalam waktu Allah, bukan dalam waktu kita. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan menunggu dengan iman. Kita mungkin tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi atau tidak terjadi sekarang. Tetapi suatu hari nanti kita mungkin akan melihat kebijaksanaan di balik rencana Allah. Kutipan ini juga mengajarkan kita tentang penerimaan. Kita harus belajar menerima bahwa jawaban atas doa kita mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan berarti kita harus berhenti berdoa atau berharap, tetapi kita harus mempercayai bahwa Allah tahu yang terbaik dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terkadang kita sering bertanya dalam hati, apakah ada contoh nyata di mana doa Anda tidak segera terjawab, tetapi akhirnya mendapatkan hasil yang baik? Jawabannya adalah ya, tentu ada. Banyak contoh di mana doa seseorang tidak segera terjawab, tetapi akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Berikut adalah beberapa contoh nyata tersebut. Pertama, kesehatan dan kesembuhan. Seseorang mungkin berdoa untuk kesembuhan dari penyakit atau kondisi medis tertentu. Terkadang kesembuhan tidak datang dengan segera, dan proses penyembuhan memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, ada banyak kisah di mana orang yang berdoa dengan tekun akhirnya sembuh sepenuhnya atau menemukan cara untuk mengatasi kondisi mereka. Yang kedua, keluarga dan anak-anak. Orang tua sering berdoa untuk kesejahteraan dan masa depan anak-anak mereka. Terkadang, anak-anak mungkin menghadapi kesulitan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan orang tua. Namun, banyak orang tua menemukan bahwa anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang kuat dan mandiri melalui tantangan tersebut. Yang ketiga adalah hubungan dan pernikahan. Orang sering berdoa untuk pasangan hidup atau hubungan yang sehat. Terkadang kita mungkin merasa kesepian atau tidak menemukan pasangan yang cocok. Namun, banyak orang yang melihat bahwa doa mereka dijawab ketika mereka bertemu dengan seseorang yang menjadi pasangan hidup mereka atau ketika hubungan mereka membaik. Keempat, pekerjaan dan karir. Berdoa untuk pekerjaan atau kesempatan karir tertentu juga bisa menjadi pengalaman yang menantang. Ada kisah-kisah tentang orang-orang yang berdoa untuk pekerjaan yang mereka inginkan. Dan meskipun awalnya tampak tidak mungkin, mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut. Kelima, keuangan dan rezeki. Banyak orang berdoa untuk stabilitas keuangan atau peningkatan rezeki. Terkadang mereka mungkin mengalami kesulitan keuangan yang tidak terduga. Namun, situasi ini seringkali mengajarkan mereka tentang pengolahan keuangan yang lebih baik
dan terkadang membuka jalan untuk peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih menguntungkan. Keenam, bantuan dalam kesulitan. Dalam situasi sulit seperti bencana alam atau krisis pribadi, orang berdoa untuk bantuan dan dukungan. Terkadang bantuan ini tidak datang secepat yang dia harapkan. Tetapi banyak yang menemukan bahwa komunitas mereka bersatu dan memberikan dukungan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketujuh, ketentraman dan kedamaian batin. Banyak orang berdoa untuk kedamaian batin atau mengatasi kecemasan. Meskipun jawaban atas doa ini mungkin tidak langsung terasa. Banyak yang menemukan bahwa melalui proses waktu mereka memperoleh kekuatan batin dan ketenangan yang lebih besar. Kedelapan, keputusan hidup. Terkadang kita berdoa untuk mendapatkan petunjuk atau kebijaksanaan dalam menghadapi keputusan besar dalam hidup. Jawaban atas doa ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seiring waktu kita mungkin menyadari bahwa Allah telah membimbing kita ke arah yang benar. Kesembilan, kesabaran dan ketekunan. Doa untuk kesabaran dan ketekunan juga bisa menghasilkan hasil yang baik. Terkadang kita berdoa untuk melewati masa-masa sulit atau tantangan. Dan meskipun tidak segera terjawab, kita belajar untuk bertahan dan tumbuh melalui proses itu. Dengan memahami dan menerima pesan ini, kita dapat menumbuhkan ketenangan dan kedamaian batin dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan hidup. Ini membantu kita untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses berdoa itu sendiri, yang merupakan ekspresi dari kepercayaan dan hubungan kita dengan Allah. Intinya, kutipan ini mengajak kita untuk bersabar dan percaya bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita pikir kita butuhkan. Kita harus terus berdoa, tetapi juga harus menerima bahwa jawaban atas doa kita mungkin datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Ini adalah bagian dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat dan membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari kutipan tersebut, serta memberikan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.